Sudah tepat pukul 8, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Bagaimana kabarnya teman-teman? Sehat semua ya? Masih semangat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semangat terus ya. Alhamdulillah ya teman-teman, kita masih dipertemukan kembali dan masih diberi rezeki untuk mempelajari ilmu nahwu yang merupakan bagian dari kitab suci kita ya, Al-Qur'anul Karim. Teman-teman sekalian, setelah kita mempelajari 2 pekan yang lalu itu unsur pokok kalimat bahasa Arab, dilanjutkan unsur pelengkap kalimat bahasa Arab, dan malam ini insya Allah kita lengkapi dengan dasar-dasar ekor kalimat bahasa Arab. Ya. Dan seperti biasa, saya mohon kerjasamanya ya, agar semua peserta bisa menikmati paparan materi. Saya mohon untuk menonaktifkan audio selama pemaparan dan di-on-kan apabila dibutuhkan. Ya, sesuai kebutuhan saja. Kecuali kalau yang di belakangnya sepi ya, kok jadi sepi seperti di tempat saya ini boleh kalau mau di-on-kan terus nggak masalah. Dan khusus untuk akhwat, karena kita rekam dan rekamannya akan dipublish, mohon untuk men-off-kan kameranya saja. Ya. Dan agar tidak berpanjang-panjang, saya persilahkan Ustadz untuk memaparkan materinya. Ustadz, monggo. Maturun Bu Alif dan teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Baik, insyaallah teman-teman semuanya pada malam yang bahagia ini insyaallah kita mencoba untuk sedikit menyibukkan diri kita, melatihkan diri kita untuk sesuatu yang positif insyaallah. Di antaranya adalah kita berpayah-payah mempelajari salah satu daripada ilmu alat yang merupakan di antara sekian ilmu alat yang biasa menjadi bekal untuk para penuntut ilmu, yaitu ilmu nahwu. Di 2 kesempatan yang kemarin, kesempatan pertemuan kedua, kita sudah tuntas bicara tentang kalimat inti atau unsur pokok. Kita murojaah sedikit ya teman-teman ya, karena sesuatu itu kalau di murojaah juga bisa menguat. Di mana ada fi'il ma'lum. Di situ ada apa teman-teman? Ayo, sehingga para peserta nih, ibu-ibu, bapak, di mana ada fi'il ma'lum di situ ada fa'il. Ada fa'il. Ini tidak mau tidak ya. Di mana kita dapati sebuah fi'il ma'lum dalam sebuah teks bacaan. Di situ ada fa'il. Di Al-Quran, di Al-Hadis, di kitab-kitab para ulama.
di buku-buku percakapan, atau di apa aja, di buku-buku majalah-majalah, di koran-koran, artikel-artikel. Di mana kita mendapati fi'il ma'lum, maka harus ada fa'ilnya. Itu mau nggak mau, harus ada. Makanya kan ada istilah ketika disebutkan sebuah fi'il saja, itu sejatinya dia sudah berupa jumlah fi'liyah atau sudah berupa jumlah mufidah. Madza fa'ala Zaid? Yanam. Apa yang dilakukan Zaid? Terjauh sama yang ditanya. Yanam. Yanam, ketika dia mengatakan yanam, itu dia sudah, ya, ini misalnya kita tuliskan aja. Madza fa'ala Zaid? Apa yang dilakukan Zaid? Katanya dijawab, yanam. Dia sedang tidur. Nah, ini teman-teman, ini ketika disebutkan fi'il ini bukan fi'il maklum, kata kerja aktif. Sudah pasti dia ada fa'ilnya. Sudah pasti ada fa'il. Dan fa'ilnya di sini adalah dhamir huwa. Yanamu huwa. Jadi ini kalimat inti bahasa Arab. Ini tidak bisa ditawar, ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di mana ada fi'il majhul. Di situ ada apa, teman-teman? Naibul fa'il. Naibul Naib fa'il. fa'il. Logikanya fi'il itu kan kata kerja. Artinya bahasa kita gini deh. Fi'il, yang namanya fi'il ya. Itu kan dia bisa kita bahasakan kejadian ya, peristiwa. Kalau mau lebih mantap kita peribahasakan dia peristiwa, suatu kejadian. Nah, kejadian ini baik aktif maupun pasif itu mesti ada subjeknya. Kejadian, suatu kejadian, apakah itu aktif atau pasif, mesti ada subjeknya. Kita ambil contoh kata doroba. Ini kata kerja aktif, maklum. Subjeknya dia adalah fa'il. Subjeknya adalah fa'il, yaitu dhamir huwa. Doroba huwa. Ada di kata ini. Ini doroba suatu peristiwa. Peristiwa memukul, telah memukul. Berarti ada pelakunya, ada subjek. Demikian pula dengan fi'il majhul. Fi'il majhul. Duriba misalkan disebutkan. Ini kan fi'il majhul, kata kerja aktif. Nah, kata kerja aktif ini pun demikian nih. Logikanya kalau dia kata kerja aktif ini ada subjeknya, maka kata kerja pasif juga ada subjeknya. Artinya apa? Ada yang sedang menderita dengan fi'il tersebut. Ada yang sedang apa ya? Berperan dengan kejadian itu. Berperan secara pasif dengan kejadian itu. Kalau yang doroba berperan secara aktif dengan kejadian tadi, memukul. Kalau duriba berperan dengan kejadian pasif untuk sebuah pemukulan tadi, dipukul. Kalau yang ini memukul, kalau yang ini dipukul. Nah, ini fi'il majhul. Sehingga kita ambil kesimpulan, di mana ada fi'il majhul, di situ ada naib fa'il. Ini juga mau nggak mau harus ada naib fa'il, nggak bisa ditawar. Duriba huwa. Ini fa'il yang tersembunyi, ya, dhamir huwa. Ini juga fa'il, ya. Seperti itu, ya. Huwa yang bawah naib fa'il, huwa yang atas dia sebagai fa'il. Ini kedua. Kemudian yang ketiga adalah mubtada. Di mana ada mubtada? Di situ ada apa, teman-teman? Ada khobar. Di mana mubtada, di situ ada khobar. Ini juga mau nggak mau. Toh misalkan dalam sebuah jumlah khobar yang kelihatan dikatakan mahdhuf, itu juga tidak masalah. Tapi kan hakikatnya ada, ya kan? Ya. Hakikatnya ini aslinya ada. Seperti misalkan Zaidun fil fasli.
itu ada khobar yang hilang, yaitu kainun fil fasli. Ya. Atau sebuah jumlah tapi nggak ada mubtada'nya alias makhluk, itu juga tetap kita katakan hakikatnya mubtada'nya juga ada. Nggak mungkin khobar menjelaskan sesuatu yang nggak ada, gitu kan? Seperti misalkan suatu kitab berjudul namanya Kitabut Tauhid. Ini adalah khobar, ya, khobar. Khobar untuk apa? Khobar untuk mubtada yang makhluf, yaitu takdirnya hada. Mubtada yang makhluf, makhluf itu dibuang, dihilangkan. Maksud saya gini, nggak mungkin dong ada suatu penjelasan, tapi dia nggak menjelaskan sesuatu gitu loh. Jadi apa ya? Sebuah penjelasan itu datang untuk sesuatu yang dijelaskan. Itu kan khobar. Hakikatnya khobar kan kayak gitu. Dia menjelaskan sesuatu yang disebutkan sebelumnya. Maka di mana ada khobar, mesti dia sudah didahului mubtada. Sudah ada mubtada yang dijelaskan. Maka dua status ini merupakan di antara formula inti atau kalimat inti bahasa Arab. Di mana ada mubtada, di situ ada khobar. Ya, sebuah kitab berjudul Kitabut Tauhid. Ini Kitabut Tauhid kita sebagai khobar, mubtadanya hilang, yaitu kalimat hada. Dan contoh-contoh yang lain. Ya. Ini formula yang ketiga. Kemudian yang formula berikutnya, yang keempat, ini sebetulnya kaitannya masih dengan formula yang ketiga. Ya, masih ada kaitan dengan formula ketiga, yaitu suatu mubtada khobar ini dia secara i'rab bisa berubah ketika didahului dengan awamil. Awamil ini ada beragam awamil. Yang terakhir adalah kana. Kemudian yang formula kelima adalah inna. Ini tuh nanti kana dan kawan-kawannya, kana, soro dan seterusnya, dan sampai berkawan-kawannya, inna juga, ka inna, anna, ka anna. Formula keempat dan kelima ini, di mana ada kana di suatu jumlah, maka di situ ada isimnya plus apa teman-teman? Khobarnya. Khobar. Demikian pula dengan di mana ada inna, di situ ada isimnya plus Ya, plus khobar inna. Khobarnya. Cuman untuk khobar yang formula 4, formula 5 itu bukan khobar untuk mubtada atau bukan khobar untuk isim-isim yang ada itu. Tetapi khobar untuk awamil itu sendiri. Makanya dinamakan khobar kana, kemudian dinamakan khobar inna, demikian pula dengan isimnya. Dinamakan isim kana dan dinamakan isim Ina. ini ya teman-teman ya. Jadi formula ini kita pegang, kita ingat dengan baik ya, kita kalau bisa ya hafal ya, gimana ya maksudnya. Ya kita pegang kunci ini gitu loh. Jadi suatu jumlah mufidah, formulanya kalau nggak satu ya dua, kalau nggak dua ya tiga, kalau nggak tiga empat, kalau nggak lima. Cuman intinya formula ini saling bergandengan, nggak bisa dipisahkan. Ya. Adapun yang sempat kita bahas di pertemuan ketiga itu yang berkaitan dengan unsur-unsur pelengkap. Unsur-unsur pelengkap seperti maf'ul bi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul mutlaq, maf'ul bi. Kemudian ada lagi namanya jar majrur, ada lagi mudhafun ilaih, ya. Yang itu adalah unsur pelengkap sehingga suatu jumlah mufidah dia lebih lengkap dengan disebutkannya kata-kata tadi dengan status yang berbeda. Nah, teman-teman, kemudian dari unsur pelengkap maupun kalimat inti ini kita udah jelas ya, kita udah jelas kemarin itu ini kita mau kode sedikit ya sebelum kita masuk ke materi untuk malam ini ya. Jadi
Ini, nah ini kan i'rab kan ada 3 ya, marfu dengan dhamma, kemudian mansub Fathah. dengan fathah, kemudian majrur Dengan dengan kasrah. Ini yang ilmu dasarnya. Nah, yang dari sejumlah status kata, baik kalimat inti maupun apa namanya, pelengkap, apa nih anak belum tulisan pelengkap sudah. Pelengkap itu kan ada mafail yang 5 ya, maf'ul, ada yang maf'ul bi, maf'ul fi, ini anak gabungin aja. Maf'ul bihi, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah, maf'ul li ajli, maf'ul mutlak ya, dan kawan-kawannya. Kalau yang jar majrur insya Allah udah jelas ya, ini kan majrur itu Karena kalau dengan bil harfi, kalau nggak dengan apa teman-teman kemarin? Bil idofah. idofah. Ya, idofah disandarkannya suatu kalimat kepada kalimat lain. Bil harfi yaitu suatu isim didahului sebuah huruf jar, sehingga isim ini harus dibaca majrur atau secara kasroh. Bil idofah kalimat yang kedua dia harus majrur juga dengan kasroh untuk dasar ilmu. Ini hanya 2, yang majrur hanya 2. Nah, yang sisanya ini teman-teman, baik yang unsur pelengkap maupun kalimat inti, ini alhamdulillah sudah kita bahas. Nah, sekarang kita coba cek nih. Yang marfu yang mana aja teman-teman? Dari sekian ini. Sekian status. Ini kita nggak bicara yang ini ya, nggak bicara yang fi'il ya. Yang fi'il ini memang nggak saya sampaikan nih. Belum sekali ya juga. Kita fokus yang status isim. Type. Fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar. Kemudian ini yang karena sampai ini nggak kita bahas. Type. Yang marfu yang mana aja teman-teman? Coba Mubtada. Fa'il. Fa'il. Ini marfu. Fa'il. Kemudian Marfu. Naibul fa'il. naib fa'il. Khobar. Mubtada. Khobar yang mana? Khobar yang mana ini? Mubtada. Mubtada. Khobar. Mubtada dan khobar marfu. Kemudian apa lagi? Isim kana. Isim kana. Kemudian apa lagi? Khobar. Khobar. Ya. Masih ada lagi nggak teman-teman? Ada. Sudah tidak ada. Ya, sudah habis ya. Sudah habis. Artinya yang marfu ini udah jelas nih, fa'il, naib fa'il, mubtada, khobar, isim kana dan khobar ini. Nah, yang sisanya inilah yang mansub. Maf'ul ini semuanya mansub, dan yang di kalimat inti yang masuk ini ya, khobar kana sama isim in. Khobar kana sama isim in. Ini kalau bisa mungkin ya teman-teman ya. Jadi enggak blank. Ini i'rabnya apa. Tapi harus betul-betul yakin, mantap, ingat ya, hafal. Seperti itu. Marfu yang mana aja yang marfu, mana yang mansub, dan mana yang majrur. Kalau majrur insya Allah mudah, dia cuma 2. Majrur itu cuma dengan 2 sebab. Bil harfi sama bil idhofah. Ini juga kita masih bahas yang isim ya. Karena kalau udah bahas yang fi'il, nanti kan ada istilah i'rab majzum. Memang sengaja yang fi'il belum kita bahas. Atau mungkin nggak saya bahas ya. Nanti pun dia latihan yang pertemuan yang terakhir besok, insya Allah nggak membahas i'rab fi'il. Ya, fi'il semuanya dengan fi'il madhi, fi'il mabni. Toh misalkan kita bahas i'rab fi'il pun juga mudah. Insya Allah teman-teman bisa cek langsung di buku-buku yang ada. Nah ini, dan ini sebetulnya yang unsur pelengkap itu masih banyak ya. Ada sejumlah unsur pelengkap lain. Cuma kita cukupkan yang 5 ini aja, maf'ul, yang semua adalah mansub secara i'rab. Mansub secara i'rab.
Nah, sampai di sini teman-teman, ini sudah jelas i'rabnya. Ini sudah jelas i'rab. Dan ternyata di dalam bahasa Arab itu masih ada kelompok lain yang diistilahkan dengan tawabi'. Tawabi'. Sebagaimana file materinya sudah teman-teman terima. Kasih materi untuk pertemuan malam ini yaitu dengan tema ekor kata dalam bahasa Arab. Perkata dalam bahasa Arab. Atau bahasa nahunya, bahasa ini istilahnya di kaidah nahu adalah disebut dengan tawabi'. Tawabi' jamak dari apa teman-teman? Tabi'. Tawabi' jamak dari tabi'. Ya. Tawabi' ini mufradnya adalah tabi'. Tabi', tabi'ani, tawabi'. Baik. Pernah teman-teman Anda yakin pernah mendengar istilah tabi'in, tabi'un tabi'in. Ya, kita tahu tabi'in generasi umat Islam yang terbaik kedua adalah generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tabi'in karena mereka mengikuti generasi sebelumnya itu para sahabat. Kemudian generasi setelahnya tabi'in disebut tabi'ut tabi'in, ya, pengikutnya para tabi'in. Ya, makanya tabi itu artinya pengikut. Pengikut. Dan di dalam bahasa di dalam ilmu nahwu pun tabi itu ya maksudnya adalah pengikut. Pengikut. Atau kalau mau bahasa kita sesuatu yang membonceng, mengikuti, mengekor ya. Makanya kalau di film tadi kita namakan ekor kata. Ekor. Nah, di sini teman-teman ya. Berikut ini adalah penjelasan ringkas tentang tawabi atau ekor kata. Ekor kata di dalam bahasa. Nah, sebelum saya mulai penjelasan tentang tawabi, kita coba tekan terus lagi. Ini tawabi ini kan ekor kata atau pengikut ya. Konsekuensi daripada sesuatu yang mengikuti itu harus nurut sama yang diikuti. Ya, teman-teman, anak yakin paham ya insya Allah. Seorang anak itu harus mengikuti titah yang disampaikan oleh orang tuanya. Selama itu memang kebaikan. Berarti konsekuensinya apa? Si anak, dia apa yang dibilang orang tuanya, ikut. Seperti itu. Dan yang semisalnya. Bahkan seorang staf di sebuah perusahaan, atau seorang guru di sebuah madrasah, dia mengikuti titah yang disampaikan oleh sang mudir, oleh sang kepala perusahaan, sang manajer, atau istilahnya apa saya kurang paham, dan seterusnya. Nah, tawabi ini nanti dia status kata yang masuk kelompok tawabi atau ekor kata ini juga harus mengikuti apa yang diikuti. Yang kita sudah bahas barusan di awal tadi sebagai muqaddimah itu adalah kalimat-kalimat inti, kemudian juga apa malah udah hapus ya. Tadi di papan tulisan sebelumnya ya. Kalimat-kalimat inti, kemudian ada istilahnya kalimat-kalimat pelengkap. Nah, tabi nanti dia akan mengikuti apa yang diikuti daripada baik kalimat inti maupun kalimat pelengkap. Ya. Terutama dalam hal apa? Terutama dalam masalah i'rab, mengikuti dalam masalah i'rab. Jadi kalau suatu kata kan apa nih sebenarnya? Di mana ada tabi? Coba kita formulakan aja. Di mana ada tabi', maka sebelumnya di situ adalah matbu'nya. Matbu' itu berarti yang diikuti. Nah, ini teman-teman ya. Matbu' ini apakah dia kalimat inti atau kalimat pokok? Apakah dia pelengkap? Kemudian apakah mereka i'rabnya marfu?
atau mansub atau majrur, terutama masalah i'rab ya, terutama masalah i'rab. Ini berkonsekuensi menjadikan tabi' ini juga harus marfu atau mansub atau majrur. Sehingga kalau yang diikuti adalah berupa fa'il. Fa'il itu marfu atau mansub teman-teman? Atau majrur? Marfu. Marfu. Yakin ya? Misal kalau ternyata tabi'nya itu adalah fa'il. Dan kita tahu fa'il itu apa i'rabnya Marfu. fa'il marfu. Maka si tabi' juga harus marfu. Kemudian kalau ternyata matbu'nya itu berupa apa namanya? Berupa maf'ul bih. Ya. Maf'ul bih marfu mansub majrur. Mansub. Mansub. Yakin ya insyaallah ya, mantap ya. Ya. Mansub. Kalau ternyata maf'ul bihnya, kalau ternyata matbu'nya itu berupa maf'ul bih dan maf'ul bih itu ternyata memang harus mansub, maka si tabi' juga ikut-ikutan dia akan mansub. Demikian pula apabila matbu'nya itu berupa sesuatu yang majrur, di antaranya adalah mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih ini i'rabnya apa? Apa teman-teman? Majrur. Majrur. Nah, ketika yang diikuti atau matbu'nya, saya ulang, ketika matbu'nya atau sesuatu yang diikuti dia i'rabnya atau statusnya adalah sesuatu yang majrur, di antaranya adalah mudhafun ilaih, atau nanti misalkan isim majrur dengan harf, maka tabi'nya itu juga berkonsekuensi dia harus ikut si matbu'nya, sehingga tabi'nya juga ikut majrur. Ya. Sehingga tabi' ini i'rabnya dia apa istilahnya? Bukan pelin-pelan, tapi ngikut ya. Kalau pelin-pelan itu lain, pelin-pelan itu nggak ada pendirian kan. Tapi kalau tabi', i'rabnya tabi' itu kondisional. Kalau yang diikuti marfu, dia marfu. Kalau yang diikuti mansub, dia mansub. Kalau yang diikuti majrur, maka dia majrur. Hakadha. Ya. Ini ilmu dasarnya tentang ekor kata. Ya sebagaimana namanya tabi', pengikut, atau bahasa kita ekor kata. Ya udah dia ngekor aja sama yang diekori gitu loh. Bonceng aja sama yang nyetir gitu maksudnya. Kalau ternyata yang matbu'nya ini marfu, dia marfu. Kalau dia mansub, dia mansub. Kalau majrur, dia majrur. Kalau yang tadi kan sudah jelas ya teman-teman ya. Kalau yang marfu itu fa'il marfu, maf'ul bih mansub, mudhaf ilaih majrur, kemudian naib fa'il marfu, mubtada marfu, apalagi maf'ul mutlaq mansub, kemudian maf'ul fih mansub, maf'ul ma'ah juga mansub, apalagi isim kana marfu, khobar kana Mansub. mansub, apalagi Mansub ya. isim inna Rofa. mansub. Kemudian khobar inna marfu. Itu yang itu tadi sudah jelas. Yang itu tadi insya Allah sudah jelas, i'rabnya udah tegas, dia marfu, ya marfu, nggak bisa diganggu-gugat. Ya, ilmu dasar seperti itu. Ya, kalau misalkan teman-teman belajar, oh fa'il itu bisa marfu, itu kan kondisi-kondisi yang tertentu, dan itu sangat jarang. Ya. Tapi i'rab yang tadi, status-status tadi, baik yang kalimat inti maupun kalimat pelengkap, itu yang sudah jelas dalam marfu, yang sudah jelas mansub, dan jelas majrur. Adapun tawabi' i'rabnya adalah kondisional tergantung matbu'nya. Jadi matbu' ini bukan suatu status kata ya, tapi maksudnya adalah, maksud saya, istilah matbu' ini untuk menyebut sesuatu yang diikuti. Cuma statusnya kan macam-macam tuh. Ada yang fa'il, ada yang maf'ul bih, ada yang mudhaf ilaih, ada yang apa, segala macam deh pokoknya. Segala macam daripada status-status yang sudah kita pelajari tadi atau kita ulang tadi di awal ya. Baik, sekarang kita ke file materi insyaallah ya. Ini ilmu dasarnya bahwasanya tabi itu mengikuti apa yang diikuti terutama dalam masalah i'rab. Nanti teman-teman bisa lihat langsung di file materi dan saya yakin insyaallah teman sudah banyak yang tahu. Kalaupun misalkan ada yang belum tahu bisa langsung
dibaca-baca lagi file materi atau ringkasan file ringkasan materi yang kita bahas pada malam hari ini. Insya Allah itu sangat-sangat jelas. Ya. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan sangat-sangat jelas. Kalau nggak jelas ya, wallahu alam. Nah, yang pertama teman-teman, itu namanya adalah na'at, ya, yang disebut dengan na'at. Istilah ilmu nahwu namanya na'at. Kita ambil contoh tiga jumlah berbeda. Ya, sengaja memang kita sebutkan 3 jumlah supaya terlihat gambarannya bagaimana ekor kata ini mengikuti 3 macam i'rab untuk isim. Jumlah yang pertama, ja'a, teman-teman sambil membaca di ini di layar ya. Ja'a rajulun tawilun. Yang artinya telah datang seorang laki-laki yang tinggi. Ya. Yang kedua, jumlah kedua, doroba sa'idun rajulan tawilan. Yang artinya, Sa'id telah memukul seorang laki-laki yang tinggi. Ya, mungkin Sa'id lebih pendek kali ya ceritanya ya. Dia memukul laki-laki yang maksudnya lebih tinggi dari dia gitu. Atau mungkin sama-sama tinggi atau sepadan gitu, atau Sa'id lebih tinggi. Intinya gitulah. Kemudian jumlah yang berikutnya adalah marra Sa'idun bi rajulin tawilin. Sa'id berpapasan atau melewati seorang laki-laki yang tinggi. Di jumlah pertama kata rajulun itu i'rabnya adalah marfu masuk majrur teman-teman. Yang pertama, Rajulun marfu. marfu Sebagai apa? sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Ya. Sebagai fa'il. Fa'il itu harus marfu. Sebagai pelaku perbuatan, perbuatan ja, perbuatan ja, ya. Ini marfu. Rajul yang di jumlah kedua, rajulan, marfu masuk majrur, teman-teman. Mansub. 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 Ya. Di situ kita membacanya rajulan, ya, rajulan. Sebagai apa teman-teman rajulan di sini? Maf'ulun Maf'ul bih. Ya, sebagai maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih dia harus mansub. Dan yang terakhir adalah rajulin. Marfu mansub majrur. Majrur. Majrur bil Sebagai harfin. apa? Majrur. Mudhaf ilaih? Isim majrur. Isim majrur bil harf. Ya, teman-teman ya. Masya Allah. Ya, jadi yang rajul di jumlah ketiga rajulin itu dia majrur sebab didahului oleh huruf alba atau namanya huruf jar. Ya. Sehingga teman-teman membacanya birojulin, bukan birojulan atau birojulun, tetapi birojulin. Nah, kata rojul di jumlah pertama, di jumlah kedua, di jumlah ketiga itu i'rabnya tegas. I'rabnya tegas, nggak bisa diubah-ubah. Ya sudah, yang dia marfu, ya dia mansub, ya dia majrur. Ya, memang dia jelas kalimat mu'rab, ya i'rabnya maunya berubah. Tapi kan sesuai statusnya. Kalau fa'il ya dia marfu, nggak boleh mansub gitu maksud saya. Ya. Kalau rojulun ya sudah, dia memang karena fa'il, dia harusnya rojulun, nggak boleh rojulan. Nanti kalau dia sebagai maf'ul bih baru boleh rojulan. Nanti kalau dia sebagai isim majrur baru boleh rojulin. Ini rojul ini i'rabnya udah tegas. Nah, ternyata di masing-masing jumlah ini diikuti dengan suatu kalimat yang dia merupakan sifat untuk kata rojul, yaitu kalimat tawil. Tawil yang artinya tinggi. Laki-laki yang tinggi. Di jumlah pertama, di jumlah kedua, di jumlah ketiga, semuanya dicontohkan dengan contoh sifat atau na'at, yaitu dengan kalimat tawil yang artinya tinggi. Mensifati kalimat apa? Mensifati kalimat rojul. Mensifati kalimat rojul. Nah, karena kalimat rojul yang ada di jumlah 1, 2, 3 berbeda-beda i'rabnya, maka kalimat tawil yang dia merupakan na'at
yang dia merupakan sifat untuk kata rojul, i'rabnya juga menyesuaikan kata rojul itu sendiri. Kalau rojulun marfu, maka tawil juga marfu sehingga menjadi tawilun. Nggak boleh rojulun tawilan, nggak boleh. Atau rojulun tawilin, ya, nggak boleh. Tetapi tawilun. Ini teman-teman perhatikan dengan sesama contoh jumlah yang ada. Ya, terutama yang masih betul-betul nol ya. Masih betul-betul nol tentang ilmu nahwu. Ya. Jadi tawilun ini namanya na'at. Maksud saya status katanya adalah disebut na'at. Ini masuk kelompok tawabi. Jadi tawabi itu nanti ada 4 ya. Ini masih yang pertama ya. Na'at. Di sini tawilun dia harus mengikuti kalimat rojulun dalam i'rabnya. Ya. Nah, kemudian bagaimana ketika nanti rojulun dia mansub? Ya dia akan ikut juga. Maka yang asalnya tawil ini kalau di rojulun tawilun, maka kalau rojulan menjadi rojulan tawilan. Rojulan tawilan. Tidak boleh marfu, tidak boleh majrur. Karena lagi-lagi dia tabi'. Dia adalah na'at. Na'at atau tabi' yang jenisnya adalah na'at. Ya, sifat. Ya. Sehingga rojulan tawilan. Demikian pula bila mana kalimah yang diikuti majrur, maka na'at ini juga majrur. Maka di jumlah yang ketiga, bi rojulin tawilin. Seperti itu ya. Insya Allah jelas ya, bagaimana suatu na'at itu, dan ini contohnya dengan kata tawil, dia i'rabnya tergantung yang diikuti. Di jumlah pertama, rojulun sebagai fa'il, ya, marfu, maka na'atnya juga marfu. Jumlah kedua, rojulan sebagai maf'ul bih mansub, maka na'atnya juga mansub. Di jumlah ketiga rojulin majrur, maka na'atnya tawilin juga majrur. Dan itu sudah kita sebutkan juga, atau sudah disebutkan juga di situ. Dalam kurung itu adalah formula-formulanya. Fi'il plus fa'il plus na'at. Fi'il plus fa'il maf'ul bih plus na'at. Fi'il fa'il majrur bil harf plus na'at. Ya, seperti itu. Nah, yang ada kurung di dalam kurung itu namanya istilah man'ut, itu ya maksud saya adalah di mana ada na'at, di situ ada man'utnya. Paham ya teman-teman? Insyaallah ya. Jadi ada na'at, ada sesuatu yang mensifati, ada yang disifati. Ya. Ada sifat, ada yang disifati. Ada na'at, ada man'ut. Nah, man'utnya ada yang berupa fa'il, man'utnya ada yang berupa maf'ul bih, man'utnya ada yang berupa majrur bil. Ya, kalau itu mereka i'rabnya jelas kalau man'utnya. Tapi kalau na'at, dia ngekor aja, ngekor. Seperti itu. Makanya dinamakan tabi atau ekor kata. Ya. Soalnya jelas teman-teman ya. Ya di sini sudah dijelaskan juga. Ustaz, berarti na'at ini kata sifat ya Ustaz ya? Kata sifat bukan Bu. Jadi kalau kata sifat lain lagi ya. Istilahnya itu mungkin nggak pakai istilah kata ya. Ya atau mungkin bahasa kita sifat ya, sifat. Status berupa sifat ya. Kalau kata sifat tuh dia seperti misalkan baik, mulia, tinggi, pendek, banyak, sedikit itu namanya kata sifat. Jauh, dekat, ya, dan lain-lain. Ya, jadi nama lainnya na'at adalah sifat gitu aja. Ya. Status yang disebut dengan na'at atau sifat. Sifat, iya betul sifat. Tapi kalau disebut kata sifat yang lebih spesifik adalah yang kalau di ilmu sorof tuh kan ada kata kerja, ada kata sifat. Seperti misalkan baik, mulia, bodoh, gitu, pintar, gemuk, tinggi, kurus dan segala macam namanya kata sifat. Jelas Ibu insyaallah ya? Iya Ustaz. Insyaallah. Kata rojul ini di analisis juga sudah disebutkan, kata rojul disebutkan dalam ketiga jumlah di atas dengan i'rab yang beragam dan masing-masingnya diikuti kata tawil yang mana dia merupakan tawil ini merupakan na'at atau sifat untuk kata rojul yang ada sebelum masing-masing kata tawil. Adapun i'rab na'at adalah mengikuti i'rab man'utnya. Itu sudah kita bahas tadi insyaallah ya. Baik. Kemudian yang kedua, mudah-mudahan teman-teman paham karena kita juga mengejar sisa waktu. Ya.
karena setengah 10 saya ada janji sama temannya. Baik, yang kedua adalah atof. Yang kedua adalah atof. Ya. Saya sampai sekarang ya, dari dulu sampai sekarang nggak bisa menerjemahkan atof itu apa gitu. Cuman tahu maksudnya gitu lah. Kalau teman-teman ada yang tahu silahkan disampaikan. Apa itu artinya atof? Dan kan? Apa Ibu? Dan ya Pak Ustadz. Itu sama gitu. Dan. Itu contoh contoh itunya, contoh senjata atofnya. Enggak, arti atof itu apa dulu saya nggak tahu. Kata penghubung, Ustaz. Perantara, Ustaz. Coba saya cari dulu ya. Nah, Ustaz. Soalnya ada istilah atifah, itu kan artinya yang dia memiliki rasa simpati, memiliki rasa kasih sayang, belas kasih gitu. Atofa melentur, membelok, melengkung, membungkuk, melingkar, memutar. Agak nggak nyambung ya. Tapi mungkin sepertinya nyambung-nyambung juga. Ini ada istilahnya melentur, membelok, atofa, entah ya'tufa atau ya'tifu, saya kurang tahu. Ya'tufu ala, bersimpati, merasa belas kasihan kepada mengasihani. Atifah artinya sentimen, perasaan, emosi, kasih sayang, penderita, dan seterusnya. Atuf. Tapi kalau kelihatan gitu deh pokoknya. Saya nggak bisa menerjemahkan. Tapi ini merupakan salah satu daripada tawabi' yang dia juga berkonsekuensi akan mengikuti kalimat yang diikuti. Cuman kalau yang na'at tadi, dia kan jelas-jelas sifat mensifati kalimat sebelumnya. Kalau ataf ini dia nggak mensifati, tapi dia diikutkan dengan menggunakan perantara sesuatu yang disebut huruf ataf. Ya. Memang sebetulnya teman-teman ya, jadi ataf itu kan ada dua. Ini kalau yang ilmu lanjutannya sebetulnya, tapi nggak apa kita sampaikan deh. Jadi ataf itu kan ada dua. Nah, ataf ini al-atfu itu ada dua. Ada atfun nasab, ada atful bayan. Bentar. Kalimat penghubung. Kalau kalimat penghubung itu sebetulnya huruf-hurufnya itu sendiri, Bu. Atfun nasak at-tabi'ul ladzi yatawassat bainahu wa baina madbu'i ahdu hurufil ataf. Ya. Ini definisinya adalah suatu kalimat atau suatu kelompok, suatu jenis tabi yang dia diikutkan dengan kalimat sebelumnya menggunakan perantara salah satu huruf ataf. Jadi kalimat penghubungnya adalah huruf ataf itu sendiri, ya. Huruf ataf itu sendiri. Sedangkan ini disebut tabi', namanya ataf, nanti yang atau ma'tuf, nanti yang diikuti namanya ma'tuf alaih. Ini yang atfun nasak. Jadi atfun nasak ini yang menggunakan perantara huruf-huruf. Insyaallah sebagian teman-teman atau banyak teman-teman yang sudah tahu seperti wa, summa, dan yang lainnya. Kalau atful bayan, ia adalah sesuatu kalimat yang mengikuti kalimat sebelumnya, cuman untuk bayan. Bayan ini menjelaskan lebih detail. Misalkan seperti istilah Bapak Presiden Joko Widodo. Nah, kalimat Joko Widodo ini adalah atful bayan untuk kata Bapak Presiden. Seperti itu. Ini satu contoh. Ini nggak menggunakan huruf, nggak menggunakan kalimat penghubung, dia nggak menggunakan perantara wawu, summa, dan lain-lain. Ya, yang sedang kita bahas ini, fokus kita adalah di atfun nasak. Atfun nasak. Cuma memang masyhurnya memang ketika membahas ataf ini, terutama untuk yang pemula, kita nggak menyebutkan istilah atfun nasak atau atful bayan, tapi ataf aja. Jadi ataf ini
yang kita inginkan atof ini atau nasak ya, cuma udah kita sebut atof aja deh, atof ya. Atof ini adalah suatu kata yang mengikuti kata sebelumnya dengan perantara kalimat penghubung, dengan perantara kata penghubung. Ya. Nah, kata penghubung ini jenisnya adalah al-harfu. Ya. Mereka bukan isim, bukan pula fiil. Maka al-harfu kita bisa terjemahkan bahasa kita kata bantu. Nah, ini dibantu dengan kata penghubung. Ya. Di antaranya adalah huruf wa yang berarti kalau bahasa kita dan. Kalau bahasa Inggrisnya apa? N ya. Seperti itu. Di sini ada 3 jumlah, teman-teman ya. Zahaba Sa'idun wa Hashimun. Jumlah pertama, Sa'id dan Hashim telah berangkat atau telah pergi. Jumlah kedua, Ra'aitu Sa'idan wa Hashiman. Yang artinya, aku melihat Sa'id dan Hashim. Jumlah ketiga, Marartu bi Sa'idin wa Hashimin. Aku telah berpapasan, telah melewati Sa'id dan juga Hashim. Teman-teman semua melihat di sini, kalimat Sa'id datang dalam setiap jumlah dengan i'rab yang berbeda. Sa'idun yang pertama sebagai fa'il marfu. Sa'idan di jumlah kedua dia mansub sebagai maf'ul bih. Sa'idin di jumlah ketiga dia majrur dengan sebab huruf jar al-ba. Nah, ternyata kalimat Sa'id ini masing-masing jumlah diikuti oleh kalimat lain. Tapi bukan sifat untuk kata Sa'id. Tetapi suatu kalimat lain menunjukkan sesuatu yang lain. Suatu kalimat yang menunjukkan sesuatu yang lain atau kata benda yang lain, yaitu kata Hashim. Dan itu menggunakan perantara huruf wawu. Perantara huruf wawu. Teman-teman bisa lihat di situ ada wa semuanya. Wa Hashimun. Wa Hashiman. Wa Hashimin. Dan karena ma'tuf atau hukum atof ini adalah merupakan tawabi', maka kalimat Hashim i'rabnya juga mengikuti apa yang diikuti. Yang mana itu disebut ma'tuf alaih. Ya. Jadi kalau yang na'at tadi ada na'at, ada man'ud. Kalau yang ini ada ma'tuf, ada ma'tuf alaihi. Dan yang tidak dilupakan adalah dengan kalimat penghubung itu sendiri, yaitu kalimat wawu yang terletak di antara ma'tuf alaihi dan ma'tuf itu sendiri. Ya. Wa, ma'tuf alaihi plus wa plus ma'tuf. Ma'tuf alaihi plus wa plus ma'tuf, ma'tuf alaihi plus wa plus ma'tuf. Yang ma'tuf alaihi ini statusnya jelas macam-macam. Ya. Ada yang fa'il, ada yang maf'ul bih, ada yang majrur bil harf. Dan itu i'rabnya juga sudah jelas. Marfu, mansub, majrur. Adapun ma'tuf, ya i'rabnya adalah mengikuti karena dia adalah masuk dalam kelompok tawabi'. Seperti itu. Insya Allah jelas ya, teman-teman semua ya. Insya Allah. Allah jelas, Ustaz. Berarti kalau tawabi itu selalu mengikuti gitu ya Ustaz i'rabnya. Nah, jadi karena istilah tabi itu sendiri artinya mengikuti, maka konsekuensinya adalah terutama dalam hal i'rab dia mengikuti kalimat yang diikuti. Nah, Di sini matbu'-matbu'nya yang merupakan ma'tuf alaihinya macam-macam. Ada yang fa'il marfu, maf'ul bih mansub, majrur bil harfi. Karena i'rabnya beda-beda, maka ma'tufnya juga ngekor. Kalau ternyata yang diikuti marfu, dia marfu. Kalau yang diikuti mansub, dia mansub. Demikian pula kalau dia majrur, maka dia majrur. Untuk yang ma'tuf ini yang apa namanya? Ya, atfun nasak ya, atfun nasak ini, teman-teman ya. Kita tidak melupakan dengan yang namanya kalimat penghubung itu sendiri, yaitu huruful ataf namanya, huruful ataf. Ya. Dan wawu ini adalah salah satunya, Dan yang lain adalah diantaranya adalah coba saya tuliskan ya. Nah, tumma, wa yang artinya dan, kemudian fa yang artinya berikutnya atau
maka, kemudian tumma, ya, Au gitu ya Ustaz. au, kemudian am, La. lakin, kemudian la, kemudian bal. Setahu saya, ya. Apa? Kata, saya lupa kata itu cer atau dia maksudnya. Ya, yang saya ingat ini nih, yang saya ingatnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Yang saya ingat. Bala. Wau, fa, summa, au. Dan masing-masing punya makna sendiri, ya. Ada yang agak mirip-mirip seperti wa, fa, dan tumma. Ini memang agak mirip-mirip, tapi kalau nggak salah ingat, saya malah lupa. Jadi ada yang dia dengan jarak pendek, ada yang dengan jarak jauh. Misalkan kayak ada contoh, misalkan dakhalal ustadu fattullabu. Ustadz masuk, berikutnya para siswa masuk. Itu dengan jarak yang pendek. Tapi kalau dakhalal ustadu tsummat tullabu, itu kalau nggak salah inget ya. Mudah-mudahan kayak gitu deh. Ustadz masuk, baru kemudian agak lama para siswa masuk, seperti itu. Nah, wallahualam saya lupa. Ini gitu. Yang jelas masing-masing memiliki makna tersendiri. Memiliki makna tersendiri. Artinya dikatakan huruful ma'ani yang betul-betul memiliki makna, bukan huruf-huruf tanpa makna, ya. Bukan seperti huruf hijaiyah biasa yang ketika belum disusun jadi kata nggak ada artinya. Tapi huruf-huruf tadi sudah memiliki makna. Maka disebut huruful ma'ani. Nah ini teman-teman ya, huruful atofnya kita tidak lupakan. Jadi rukunnya ada ma'tuf alaih, kemudian huruful atof, kemudian ma'tuf. Nah, di sini juga disebutkan analisa kata Said merupakan disebutkan dalam tiga-tiga jumlah di atas dan i'rab yang beragam dan masing-masingnya diikuti kata Hashim yang merupakan ma'tuf atau kata pengikutnya dengan menggunakan bantuan harf atau wawu. Salah satunya adalah dengan huruf wawu. Adapun i'rab ma'tuf adalah mengikuti i'rab ma'tuf alaihinya. Kalau ma'tuf alaihinya marfu, ya marfu ma'tufnya. Demikian pula apabila mansub maupun majrur seperti itu. Anda yakin insyaallah teman-teman sudah paham ya. Baik, kemudian yang berikutnya tawabit yang ketiga, yaitu apa yang disebut dengan istilah taukid. Taukid. Ini juga kalau kita terjemahkan ke bahasa kita ini, saya juga kadang masih sulit ngejelasinnya taukid itu apa. Memang dia bisa kita artikan penguat ya. Penguat atau sesuatu yang menguatkan sehingga sangat-sangat jelas sesuatu yang disebutkan tadi. Mungkin kayak bahasa kita gini aja kali ya, misalkan ada contoh kalimat mungkin pernah dengar istilah ini ya, apa namanya, kemana dia kok tidak kelihatan batang hidungnya. Jadi atau mana saya mau contohkan, beneran apa namanya, misalkan si fulan telah datang. Coba saya coba cari apa ya terjemah diksi yang bagus ya. Saya googling dulu. Apa teman-teman? Ada yang tahu ya cara menerjemahkan taukid? Coba ambil contoh. Aduh, mudi. Nah, coba kita cek artikel-artikel yang ada aja. Maksud saya mau membahasakan ke bahasa kita gitu loh. Kita mau membahasakan ke bahasa kita itu cara terjemahnya seperti apa? Taukid ma'nawi terutama. Seperti misalkan disebutkan contoh pemimpin itu telah datang. Yang kadang terkena rancu karena tidak ada kejelasan makna apakah yang datang itu utusannya atau tentaranya. Jika ditambah lafaz nafas, pendengar akan yakin bahwa yang datang adalah benar-benar pemimpin tersebut.
kurang jelas cara menerjemahkan. Ya, mungkin gitulah. Pemimpin itu telah datang, dianya sendiri yang datang. Atau gimana ya? Panglima itu Panglima itu sendiri yang telah hadir. Fatimah sendiri yang sedang hadir. Dua laki-laki itu sendiri yang sedang datang. Dia sendiri yang memukul langsung. Para wanita itu yang datang. Unta-unta tunggangan itu yang datang semuanya. Dan seterusnya ya. Jadi istilah seperti itu. Ya. Telah hadir Panglima itu sendiri ya. Hadarul qaidunya seperti ini. Hadarul qaidu ainuhu. Telah hadir Panglima itu sendiri. Ya. Maksudnya sendiri itu gini, bukan dia sendirian enggak, tapi maksudnya dianya langsung yang datang gitu. Bukan mengutus seseorang, bukan mengutus ajudannya, bukan mengutus apa istilahnya pelayannya dan yang lainnya. Ya, untuk sesuatu yang kadang ternyata butuh taukid, nah itulah perlu kita taukid. Hadarul qaidu ainuhu. Telah hadir Panglima itu sendiri secara langsung gitu maksudnya. Bukan dianya sendirian enggak, tapi telah hadir Panglima itu sendiri. Gimana? Intonasinya mungkin kurang pas ya. Atau teman-teman bisa coba praktekkan sendiri deh. Telah hadir Panglima itu sendiri. Ya, seperti itu. Ra'aitul qaida ainahu. Aku melihat Panglima itu sendiri. Maksudnya, aku melihat Panglima itu bukan aku sendirian terus Panglima itu sendirian enggak. Maksudnya gimana ya? Coba. Nada ngomongnya tuh aku telah melihat Panglima itu. Aku melihat sendiri Panglima itu. Mungkin gitu deh. Aku melihat sendiri Panglima itu. Aku telah melihat susah juga saya ini. Berarti taukid ini betul-betul harus disaksikan ya Ustaz ya. Menyaksikan. Penguat istilahnya apa ya? Iya, mungkin disaksikan. Artinya sesuatu yang di muakatnya, sesuatu yang dikuatkan itu betul-betul langsung terlibat. Langsung langsung terlibat, apakah dia sebagai subjek atau objek atau apa. Jadi langsung istilahnya terlibat dalam suatu peristiwa itu. Makanya hadarul qaidu ainuhu, ra'aitul qaida ainahu, marartu bil qaidi ainihi. Ini kan al-qaidnya yang artinya panglima. Yang jumlah pertama betul-betul panglima itu yang hadir langsung, bukan ngutus orang, bukan segala macam. Jumlah kedua, ra'aitul qaida ainahu. Panglima ini benar-benar aku telah melihatnya langsung, bukan aku melihat bajunya doang, melihat helmnya tok, atau melihat kudanya doang, melihat mobilnya doang, enggak. Tapi aku betul-betul melihat orangnya langsung. Ya, yang ketiga juga gitu. Aku berpapasan dengan panglima itu sendiri. Maksudnya aku berpapasan langsung dengan dia gitu loh. Nah, bukan berpapasan dia di istana, aku misalkan aku naik kendaraan memutar istana itu, tapi nggak langsung melewati dia, gitu. Atau mungkin istilah yang lain. Tapi ini langsung betul-betul dia terlibat, betul-betul dia istilahnya ikut dirasa atau merasa, ya, dan seterusnya. Jadi makanya dinamakan taukid, ya. Taukid menguatkan sesuatu yang dikuatkan, muakatnya. Taukid muakad. Nah ini juga teman-teman ya, bagaimana taukid ini? Nah, di mana ada taukid di situ ada muakad, dan muakad dia statusnya macam-macam. Ada yang fa'il, ada yang maf'ul bih, ada yang majrur bil harf, nanti ada yang misalkan naib fa'il, ada yang mubtada atau apa segala macam, ya pokoknya banyak. Ya, itu kalau ternyata yang di taukid atau muakadnya itu marfu ya marfu, kalau mansub ya mansub, kalau majrur ya majrur. Makanya kalimat ain ya. Kata ain yang ada di jumlah 1, 2, 3, ada yang membacanya ainuhu, ainahu, dan ainihi. Ainuhu marfu karena al-qaidu marfu. Ainahu mansub karena al-qaidah mansub. Ainihi majrur karena al-qaidi majrur. Seperti itu. Gimana deh, pokoknya teman-teman bebas deh, pokoknya mau terjemahkan gimana yang asyik, yang enak, yang lebih enak didengar, terus cara intonasi ngomongnya juga gimana gitu. Saya kalau coba cari contoh kata yang di taukid mungkin ini namanya, kalau ini namanya taukid maknawi ya. Salah apa ya? Ya di bahasa kita aja, di bahasa Indonesia itu apa cara terjemah? Itu tadi
Panglima itu sendiri yang telah hadir, Fatimah sendiri yang telah hadir, dua lelaki itu sendiri yang datang, jadi bukan ngutus orang, ya, dan seterusnya. Atau misalkan dengan kalimat yang lain, jami' yang artinya semuanya, kaum itu telah hadir semuanya, jami'uhum atau kullu, ya, seperti itu. Dan lain-lain, seperti itu ya. Kemudian untuk teman-teman semua, saya lupa sampaikan ya, taukid itu ada dua ya. Jadi namanya taukid lafzi, taukid ma'nawi. Coba nanti mudah-mudahan ingat semua. Ini masalah taukid lafzi, ma'nawi, kemudian masalah dhamir yang bersambung dengan taukid, kemudian lafal-lafal taukid ma'nawi. Tadi kalau terjemahnya insya Allah udah jelas ya, walaupun sebetulnya kurang jelas penjelasannya. Paling nggak teman-teman malah lebih bisa membuat suatu terjemah yang lebih pas, yang lebih enak. Ya, seperti itu. Taukid itu ada lafzi, ada taukid ma'nawi. Taukid lafzi itu taukid berupa pengulangan kata yang sama. Contoh, misalkan seorang, coba kita tulis deh, jelas ya. Taukid ini taukid itu ada yang lafzi, ada yang ma'nawi. Lafzi ini dia pengulangan kata yang sama. Kalau ma'nawi contohnya menggunakan kata ain yang sudah kita bahas. Ain. Ini ain ini bukan kita artikan mata ya. Tapi ain. Sesuatu itu langsung gitu. Sesuatu itu langsung. Kalau lafzi ini pengulangan kata yang sama. Seperti misalkan ada seorang tamu, kemudian tuan rumah mengatakan kepada tamu tersebut, tafadhol. Diulang 2 kali. Tafadhol, tafadhol. Silakan. Maka kata tafadhol yang kedua, dia adalah taukid untuk tafadhol yang pertama. Ya. Seperti itu. Namanya taukid lafzi. Taukid lafzi atau taukid lafaz ya. Mentaukid dengan lafaz yang sama. Contoh lain seperti dalam teks iqamah ketika hendak didirikan sholat. Qad qamatis sholah. Kemudian diulang lagi apa? Qad qamatis sholah. Qad qamatis sholah yang kedua, dia adalah sebagai taukid untuk qad qamatis sholah yang pertama. Itu sudah berupa jumlah. Sudah berupa jumlah mufidah yang lengkap. Tafadhol ini juga jumlah sebetulnya. Cuma kelihatan satu kata ya, tapi dia hakikatnya dia jumlah. Tafadhol anta. Ya. Fi'il fa'il. Tafadhol. Qad qamatis shalah yang kedua itu untuk sebagai taukid untuk qad qamatis shalah yang pertama. Seperti itu taukid lah. Adapun taukid ma'nawi itu dengan lafal-lafal tertentu, di antaranya adalah ain. Kemudian nafas. Kemudian kemudian jami', kemudian kila, Iza, kilta. Satu lagi apa ya? kiltahuma kilaihima. Ain, nafas, kul, jami', kila, kilta. Ammatah. Nah. Ammatah. Ammah, naam, ammah. Ammatah. Ammah. Nah ini taukid ma'nawi. Jadi dengan lafal-lafal tertentu dan tidak dengan sembarang lafal. Tidak dengan sembarang lafal. Tidak dengan kata anfun atau udhunun, enggak. Ini bukan maksudnya anggota tubuh. Ain di sini bukan artinya mata, tetapi sesuatu itu sendiri langsung. Nafas juga demikian. Kul yang artinya seluruhnya, jami' dan seterusnya. Kil artinya keduanya. Kilta keduanya untuk perempuan dan yang lainnya. Ini dengan lafal-lafal. Nah, yang tidak dilupakan lagi adalah bahwasanya taukid yang ma'nawi, fokus ke taukid ma'nawi. Fokus ke taukid ma'nawi ya.
Ini mereka bersambung dengan dhamir. Taukid ma'nawi. Ini maaf, ini taukid ma'nawi. Ini biasanya bersambung dengan dhamir. Dhamir mutasil. Dhamir muttasil. Yang mana nanti dhamir ini kembali kepada muakkad. Jadi kalau misalkan muakkadnya al-qaid ini kan laki-laki. Maka dhamirnya adalah dengan hu. Nafsuhu. Sehingga nafsuhu atau ainuhu. Ainuhu. Seperti itu. Dan nanti dhamir, namanya dhamir, dia akan menyesuaikan dengan yang dijelaskan ya, atau yang digantikan. Dhamir itu kan kata ganti ya. Nanti dia akan menyesuaikan al-qaid dia satu orang. Kalau misalkan al-qaiduna berarti hum. Misalkan al-muslimuna berarti hum juga. Kalau misalkan dua orang maka menggunakan kilta atau dengan huma, ainuhuma dan yang lain sebagainya. Ini informasi pelengkap untuk masalah taukid. Nah, cuma ini yang pelajaran dasarnya adalah taukid. Di situ ada taukid, maka di situ ada muakkadnya. Muakkadnya statusnya macam-macam. Apa? Bukan macam-macam ya. Muakkadnya itu ya tergantung kalau dia fa'il marfu, maf'ul maka maf'ul bih mansub, kalau majrur itu contohnya dengan majrur bil harf. Nah, muakkad yang beragam ini, beragam kondisi, si taukidnya dia harus ngekor, dia harus mengikuti, dia harus membonceng, dia harus melihat kalau marfu, mansub, majrur dan majrur maka majrur dia ikut majrur seperti itu. Al-qaidu ainuhu, al-qaidu ainahu, al-qaidi aini. Taukid adalah kelompok tawabi. Di sini juga disebutkan al-qaid, disebutkan dalam ketiga jumlah di atas dengan i'rab yang beragam dan masing-masingnya diikuti dengan kata ainuhu yang merupakan taukid atau penguat untuk kata al-qaid itu al-qaid tersebut. I'rabnya adalah mengikuti i'rab muakkad. Yang terakhir teman-teman semua, mudah-mudahan waktunya cukup ya. Apa yang disebut dengan istilah badal? Ya, badal atau kalimat pengganti. Tapi bukan maksudnya kata ganti yang kita istilahkan dhamir. Ini sebetulnya kalau kita menerjemahkan badal dhamir ke bahasa kita kadang agak-agak kurang pas juga kalau kata ganti. Ya, bahasa Arab itulah indahnya bahasa Arab. Nah, ini yang keempat adalah badal. Badal. Di sini kita lihat contoh 3 jumlah. Raja'al ustadzu Hamidun. Kemudian yang kedua, ra'aitul ustadza Hamidan. Yang ketiga, marra Sa'idun bil ustadzi Hamidin. Kalau yang pertama tadi na'at, itu sifat untuk man'utnya. Sifat. Na'at untuk man'ut artinya sifat untuk yang disifati. Kalau yang kedua, atof. Kita kata sedikit ya, kata lagi. Ini na'at. Ini sifat untuk kata yang disifati. Berarti sesuatu yang disifati itu ya, sama yang kata yang mensifatinya itu sebetulnya ya melekat gitu. Melekat. Jadi sesuatu itu sama. Sesuatu itu bukan sama ya, tapi sesuatu tadi disifati dengan suatu sifat. Kalau yang kedua, atof, ini dua isim yang menunjukkan sesuatu yang berlainan. Artinya bukan sesuatu yang sama, bukan sesuatu yang satu gitu maksud saya. Sa'id dan Hashim. Kalau yang tadi kan laki-laki yang tinggi, berarti laki-lakinya disifati dengan sifat tinggi. Kalau ini Sa'id dan Hashim, berarti Sa'id sendiri, Hashim sendiri. Kalau yang ketiga, ini kan taukid ya. Sesuatu tersebut betul-betul dikuatkan, diyakinkan, pokoknya dimantapkan dengan suatu kata yang namanya taukid, dijelaskan. Sesuatu itu langsung. Panglima itu langsung. Panglima itu sendiri dan istilah-istilah yang lain. Nah, kalau yang keempat, nah ini teman-teman ya, badal ini juga merupakan sesuatu yang sama. Tetapi bukan maksudnya adalah mentaukid, enggak. Dan juga bukan mensifati juga enggak. Tetapi adalah sesuatu tersebut seakan diulang dua kali cuma dengan kata yang berbeda.
Ya. Dan seperti kita sudah contohkan tadi. Berarti misalkan disebutkan istilah Bapak Presiden Joko Widodo. Maka ketika disebutkan kata Bapak Presiden, yang terbenak di lintas kita ya presiden itu bisa di satu negara ya satu orang aja, nggak mungkin dua, gitu kan? Maka Bapak Presiden ya Bapak Joko Widodo. Nah, Bapak Joko Widodo itu ya Bapak Presiden gitu loh. Jadi kalimat Joko Widodo merupakan badal untuk Bapak Presiden. Memang sebelumnya kita udah jelaskan namanya atof bayan. Jadi atof bayan itu hakikatnya adalah badal sebetulnya. Ya, makanya sebagian ulama bahasa tawabi itu ya cuma 4. Naat, atof, taukid, dan badal. Cuman kalau sebagian yang lain, ulama bahasa yang lain, ada 5. Yaitu yang kelima adalah atof bayan. Menurut yang mengatakan cuma 4, atof bayan itu sebetulnya badal gitu loh. Cuman istilahnya lain, tapi hakikatnya sama. Tapi yang mengatakan adanya atof bayan, mereka lebih spesifik lagi. Lebih spesifik, lebih disebutkan formula-formula atof bayan itu apa aja, dan seterusnya. Tapi menurut yang mengatakan hanya ada 4 dan yang terakhir adalah badal, ya formula-formula tadi itulah badal gitu. Itulah badal. Jadi mengulang sesuatu yang sama dengan kata yang berbeda. Ya, mengulang sesuatu yang sama dengan kata berbeda. Bapak Presiden Joko Widodo. Disebutkan kata Bapak Presiden, maksudnya Pak Joko Widodo. Disebutkan kata Joko Widodo, sebetulnya ada Bapak Presiden itu sendiri. Maka Joko Widodo adalah badal untuk kata Bapak Presiden. Disebutkan kedua kali untuk meyakinkan bahwasanya Bapak Presiden siapa yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah Bapak Presiden Joko Widodo. Maka di sini contoh jumlah roja'al ustadzu Hamidun, ra'aitul ustadza Hamidan, marra Sa'idun bil ustadzi Hamidin. Hamid itu ya Ustadz, Ustadz itu ya Hamid gitu loh. Ustadz Hamid telah pulang. Aku telah melihat Ustadz Hamid. Said telah berpapasan atau melewati Ustadz Hamid, seperti itu. Ustadznya adalah Hamid itu. Hamid adalah Ustadz itu sendiri. Makanya Hamid di sini sebagai badal untuk kata al-Ustadz. Ketika kata al-Ustadzu di jumlah pertama marfu', maka Hamidun yang merupakan badal untuk kata al-Ustadz dia juga marfu'. Ketika al-Ustadza di jumlah kedua mansub sebagai maf'ul bih, maka kata Hamidan juga mansub mengikuti i'rabnya al-Ustadza. Demikian pula ketika kata al-Ustadzi majrur dengan sebab adanya huruf al-ba, maka kata Hamidin yang merupakan badal dia juga harus mengikuti i'rabnya al-Ustadz yaitu majrur menjadi Hamidin. Nah, itu sudah dijelaskan juga di dalam kurung formula-formulanya. Di mana ada badal, di sini ada mubdal minhu. Ya. Nah, mubdal minhunya ada yang fa'il, ada yang maf'ul bih, ada yang majrur bil harf, dan nanti ada yang lain seperti itu. Jadi sebenarnya badal ini mengikuti mubdal minhunya karena dia juga termasuk kelompok tawabi' atau ikor kata. Di sini juga dijelaskan kata al-ustadz dalam ketiga jumlah di atas dengan i'rabnya beragam. Dan masing-masingnya diikuti kata hamid yang merupakan badal atau pengganti atau pengulangan kata yang dimaksudkan adalah orang yang sama untuk kata al-ustadz itu al-ustadz tersebut. Adapun i'rab badal adalah mengikuti i'rab mubdal minhunya. Hakada materi untuk malam hari. Paham soal teman-teman ya? Ada yang ditanyakan silakan. Tersisa waktu sekitar 15 menit ya kurang lebih. Kan Bapak Ibu mau bertanya? Nah, Bu silakan. Sudah jelas. Kan tadi ada yang mau tanya, nggak jadi, Masya Allah. Atau hilang suaranya? Pak Ustadz, saya mau tanya. Halo Pak Ustadz. Nah, Ibu silakan. Ya, ini Pak Ustadz yang ainihi kan marortu bil qaidi ainihi. Jadi ainihinya ini Pak Ustadz idofah bukan? Nah, ini dia mudhafun ilaih.
Mudhofun ilaih ya, betul ya. Idofah jadi mudhofun ilaih ya Pak Ustadz ya. Ya, ainnya mudhaf, Ain mudhof, kemudian mudhofun ilaih. dhamir hu-nya mudhafun ilaih. Iya. Ainihi ya, yang ainihi Pak Ustadz. Ya, makasih Pak Ustadz. Kalau salah satu bahasa Arab, entahlah logat yang diantaranya ada di Timur Tengah sana, membacanya yang kalau majrur dia tetap ainihu. Ya sulit juga jadi ainihu. Ainuhu, ainahu, ainihu. Karena katanya dhamir tuh ya harokatnya nggak bisa berubah. Makanya kata mereka kalau ada minhu, kalau ada kata ala, bukan alaihi tetapi alaihu. Alaihuma. Kalau kita kan alaihi, alaihima, alaihim. Kalau mereka alaihu, alaihuma, alaihum. Tapi Pak Ustadz, kalau yang atas itu ainnya jadi hu juga Pak Ustadz. Gimana Ibu? Yang aina yang dari maf'ulun bihnya aina. Terus dominnya jadi hu. Ain Iya. dari huwa gitu ya. Ainahu. Aina plus huwa. Nah, menjadi Ya, aina. huwa. Oh, kalau yang bawah karena idopah ya Pak Ustadz ya. Enggak Bu, kayaknya untuk memudahkan baca saja, bukan masalah. Oh, Jadi iya. hi-nya itu bukan karena mudhof ilaih. Kalau mudhof ilaihnya itu secara status. Jadi dhamir ini. Ini seperti yang saya tahu. Jadi dibaca, makanya kalau ada misalkan dhamir, coba kita kan. Jadi kita udah pernah bahas di awal-awal pertemuan pertama kalau nggak salah ya. Kan kalimat ada yang kalimat itu secara hukum i'rab akhir itu ada yang mabni, ada yang mu'rab. Mabni yang maunya begini, harokatnya nggak bisa berubah. Ya, misalkan huwa ya huwa terus gitu. Atau misalkan domir hu ya dia hu. Ainahu ainuhu. Nah, soal permasalahan dia menjadi ainihi dengan kasroh ini bukan karena mudhaf ilaih. Kasrohnya loh maksud saya. Kalau hu-nya dia jelas mudhaf ilaih. Tapi hi-nya itu bukan karena mudhaf ilaih. Dia hi-nya itu karena menyesuaikan harokat sebelumnya untuk tasil dalam pengucapan, untuk kemudahan dalam mengucapkan. Ainihi. Makanya ketika ada kata ala menjadi alaihi. Baca alaihi. Kasrohnya itu bukan karena dia majrur dengan ala. Ini juga bukan karena mudhaf ilaih sebab idhofah. Ya, hi yang ada di sini. Baik yang ainihi maupun alaihi. Tapi untuk kemudahan dalam pengucapan. Karena memang dhamir itu mabni. Ya, kalau ini memang udah jelas mudhaf ilaih, yang ini juga dia majrur dengan ala. Makanya sebagian bahasa di logat bahasa yang lain, dia masih bahasa Arab juga. Mereka mengatakan kalau ada dhamir kayak gini, mereka nggak dibaca hi. Mereka maunya yang sulit-sulit. Alaihi tetap mereka membacanya alaihu. Ainihi, ainihi. Kan kita kan nggak familiar dengan ini ya, seperti itu. Saya nggak tahu ya di Al-Quran tuh ada nggak ya? Kalau nggak salah ada deh. Alaihu apa gimana? Lupa-lupa ingat. Sempat ada. Ini mungkin salah satu logat bahasa. Di Al-Quran alaihi kan Ustaz. Di Al-Quran alaihi. Alaihi. Rata-rata alaihi. Cuma kalau nggak salah ingat, itu ada satu kata yang bunyinya alaihi. Kalau nggak salah ya. Alaihu apa-apa gitu. Dan mungkin itu salah satu aplikasi. Allah alam. Salah satu aplikasi logat di bahasa Arab di Timur Tengah sana. Ini yang pernah saya baca waktu belajar dulu. Jadi ada kalau misalkan bihi, misalkan ya, bihi. Misalkan harus kan bihi ya, kita bacanya untuk kemudahan pengucapannya. Mereka baca bukan bihi, tapi bihu. Ini memang sangat-sangat langka. Atau misalnya mungkin ini bisa menjadi satu logat mereka sendiri. Bihu, bihuma, bihum, bihunna. Bukan bihinna, tetapi bihunna gitu. Di sini.
Ada yang lain, Bu? Tersisa waktu masih ada 10 menit, silakan. Saya Ustaz. Insya Allah udah jelas ya. Baik, Ibu silakan, tafadhol. Ya, ini Ustadz saya pernah belajar nahu. Di situ tentang badal ya disebutkan deskripsinya bahwa badal itu adalah isim yang beralif lam yang terletak setelah isim isyarah. Apakah badal tersebut sama dengan badal yang dimaksud di sini, Ustadz? Itu salah satu kelompok atau salah satu aplikasi atau formula badal. Yang tadi Jadi ada kita. salah satu aplikasi badal itu tadi ada isim isyarah, kemudian ada isim setelahnya yang diawali dengan apa tadi, Bu? Dengan al ya. Ya, dengan alif lam, dengan al. Jadi itu merupakan salah satu di antara formula badal yang menurut sebagian ulama itu namanya atof bayan. Ya. Jadi kalau di buku nahwu tematik ya, buku yang kita bahas di kelas nahwu tematik itu ada namanya subtema, subbab, judulnya atof bayan. Atof bayan itu ada di antara 5 formula. Ada 5 formula. Salah satu formulanya seperti yang Ibu sebutkan tadi, yaitu ketika ada isim isyarah, maka ada isim setelahnya yang itu adalah sebagai badal, menurut yang mengatakan namanya badal, atau sebagai atof bayan, menurut mereka mengatakan itu adalah atof bayan. Jadi betul, pengertian tadi betul, tapi lebih kepada apa istilahnya? Tanabunya, istilahnya macam-macam badal gitu deh. Begitu ya. Jadi yang termasuk badal minhunya yang mana, Ustadz? Mubdal minhunya kata hada. Ada kita, Bu. Nah, Begitu. kalau hada kitab itu mubtada khobar. Nah, ada. Kalau hada kitabun itu mubtada khobar. Hada mubtada, kitabun khobar. Tapi kalau yang Ibu maksud tadi, saya tahu insya Allah maksudnya. Misalkan, akaltu hadal burtuqala. Atau qara'tu hadal kitaba. Kita contohkan ya. Contoh. Mudah-mudahan ini saya kena ke maksud pertanyaan Ibu tadi. Mudah-mudahan ya. Qara'tu artinya saya telah membaca. Hada al-kitab. Qara'tu hada al-kitab. Hada yang ini sebagai apa? Ini kan qara'tu ini fi'il plus fa'il. Iya. Nah, ini hada sebagai maf'ul bih. Alkitab ini sebagai badal. Isim beral. Mudah-mudahan ini kena ke masuk pertanyaan Ibu tadi, mudah-mudahan ya. Ini al terletak setelah isim isya. Ada isim isya. Isyarah. Nah, ini adalah di antara formula badal. Ya, di antara formula badal yaitu adanya isim isyarah plus al-musyar ilaih. Al-musyar ilaih. Seperti itu. Ini isim isyarahnya, kata tunjuknya. Ini al-musyar ilaihnya, yang ditunjuk itu sendiri. Nah, formula lain nanti ada. Formula lain misalkan al-kunyah plus al-ism. Nama panggilan plus nama asli. Misalkan contohnya Abu Turab misalkan, atau Abu Turab fulan. Misalkan. Ini juga di antara formula badal. Atau misalkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Misalkan apa istilah yang lainnya? Julukan atau laqab ya, isim plus laqab, kunyah plus isim, atau tafsir plus mufassar dan yang lain. Yang merupakan di antara formula-formula badal atau formula-formula atof bayan.
Nanti pun badal juga macam-macam. Ada yang badal istimal, badal ba'd mingkul, badal kul mingkul, atau nama lainnya badal mutabik. Ada juga namanya badal gholat. Nah, badal gholat ini yang kita istilahkan dengan istilah salah ucap. Ini kita contohkan sekalian. Ya. Misalkan seseorang mengatakan kul ruzzan, makanlah nasi. Kemudian dia menyebutkan ternyata yang dihidangkan bukan nasi, tetapi misalkan makrunatan. Kul ruzzan makrunatan. Mana makruna? Mie. Ini nasi. Ini nasi. Ini mie. Mie. Ya. Si apa namanya? Si mutakallim menyuruh orang untuk makan mie, tapi dia salah ucap. Dia mengucapkan pertama bukan mie, tapi menyebutnya nasi. Kul ruzzan makrunatan. Atau kalau bahasa kita, makan nasi ini, mie ini gitu loh. Minum susu ini, kopi. Atau minum susu ini, kopi ini. Jadi ada salah ucap, kemudian dia ucapkan kata yang betulnya. Ya, yang ini sebagai badal, yang ini sebagai mubdal minhu. Kata. Ini badal gholat namanya, atau badal mubayyin. Badal mubayyin. Atau badal gholat. Seperti itu. Baik, silakan kalau ada lagi, bisa 4 menit. Insya Allah sudah paham semua ya, bagaimana tawabi itu berkonsekuensi mengikuti matbu'nya. Matbu' ini ada yang tawabi ini, kalau matbu' tadi udah jelas ya, ada fa'il, ada segala macam. Pokoknya matbu' ada apa aja yang diikuti, macam-macam statusnya. Kalau tawabi dia bisa na'at, bukan bisa na'at, bukan bisa-bisa, tapi tawabi ini ada yang berupa na'at, ada yang berupa atof, ada yang berupa taukid, dan yang terakhir adalah badal. Ada pertanyaan lagi? 1 menit. Sepertinya nggak ada, Ustadz. Sudah cukup. Kayaknya Masya Allah nih, sudah pada maklum semua insya Allah. Ya. Dan insya Allah webinar malam ini direkam juga, besok atau secepatnya akan di-share di grup, dan teman-teman jangan lupa subscribe ya. Semoga nggak usah di-subscribe, biar menambah ini pemanfaatannya ya. Selanjutnya, karena sudah malam, Ustadz juga ada acara lagi. Saya ucapkan selamat istirahat. Kita bertemu lagi pekan depan pukul 20 mulainya, dan masuk sebelum pukul 20 ya. Mari kita tutup pertemuan malam ini, sama-sama kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan Ustadz, Ustadzah. Oh, yang Waalaikumsalam.